anak dari bos besar yang menjadi cleaning service. Episode 6. Setelah acara meeting tahunan yang diselenggarakan di perusahaan tempat Kenshin bekerja selesai, esoknya yang tepatnya hari Minggu, waktu liburan bagi kebanyakan aktivitas pekerjaan. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ramai dengan judul berita, hashtag, dan tagar-tagar aneh bagi pengguna media sosial pada umumnya. Seperti hashtag, Young Boss, CS Eksekutif, Meeting Room, dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang hal seperti itu serasa aneh. Banyak dari mereka yang bertanya tagar apa itu, hashtag apa itu. Maklum, mereka tidak mengetahui tentang kejadian dan peristiwa di suatu perusahaan besar, yang mana anak seorang bos besar menjadi cleaning service. Tak terkecuali, ramainya berita tersebut di grup-grup WhatsApp, khususnya di perusahaan tempat Kenshin bekerja. Dari berbagai macam grup mulai dari grup para staf, karyawan, HRD, hingga grup umum yang menyangkut semua karyawan di perusahaan tersebut. Banyak yang membahas dan membicarakannya. Alhasil, minggu yang ramai di media sosial, dengan topik, Kenshin, Young Boss, yang menjadi cleaning service. Lalu, jauh di tengah perkotaan kompleks perumahan megah, Kaori, si putri cantik primadona anak dari bos di mana Kenshin bekerja saat ini, tak luput menjadi bahan pembicaraan. Bagaimana tidak, Kaurilah yang beberapa hari lalu meledek Kenshin dengan nada hinaan. Mas, nanti kalau bersihkan ruangan ini jangan diduduki kursinya ya. Maksudnya Kenshin tidak pantas duduk di kursi tersebut. Tentunya pembicaraan tersebut adalah di grup-grup khusus staf, terutama yang mengetahui kejadian tersebut. Lalu Kaori saat ini masih berpikir dengan berjuta pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Semua ada di benaknya, bercampur rasa malu, rasa bersalah, rasa takut, rasa khawatir sendiri, yang tak lain efek dari diketahuinya jati diri Kenshin. Ia tak bisa tidur 2 hari berturut-turut Sabtu dan Minggu malam ini. Hingga rasa tanya dan penasaran membuat jarinya menggetik sebuah nama, Kenshin. Dicarinya nama Kenshin di Google, di Facebook, di Instagram, Twitter dan media sosial lainnya, namun tak satupun Kenshin yang ia harapkan. Kaori lelah dan akhirnya tertidur di pagi buta pukul 3 pagi, hari Senin. Setelah 3 jam kamar Kaori diketuk ibunya karena hari biasanya Kaori akan ngantor. Namun Kaori menjawab, hari ini Kaori gak kerja ma. Tak jauh beda dengan Kenshin. Ia begitu gelisah sejak jati dirinya diketahui semua perusahaan besar yang dibawahi ayahnya. Ia pun tak bisa tidur. Apakah nanti saat ia masuk kerja kondisinya akan seperti sedia kala, atau semua akan bersikap sebaliknya, yakni ada hal khusus yang tidak begitu ia inginkan. Ingatannya kembali pada keluarga Kaori, yang begitu berdiri semua, tanda hormat sewaktu Kenshin akan membersihkan mejanya. Asumsinya melayang jauh hingga mengingat nama Kaori. Jika Kaori yang begitu saja merasa segan, bagaimana lainnya? Kenshin tak bisa tidur. Dan akhirnya hari Senin pagi pun Kenshin masih bingung masuk kerja apa tidak. Merasa khawatir, tidak nyaman sendiri. Alhasil, Kaori dan Kenshin tak masuk kerja di hari Senin pasca acara meeting tahunan. Lalu, bagaimana pertemuan di cleaning service? Episode 7. Setelah hari Senin, Kenshin dan Kaori yang tak masuk kerja, malamnya banyak yang menanyakan perihal keberadaan Kaori, khususnya teman-teman akrabnya. Banyak pesan WhatsApp yang masuk. Salah satu temannya ada yang bertanya, kenapa Non tidak masuk hari ini? Kaori menjawab tidak ada apa-apa, cuman lelah saja. Lalu Kaori balik bertanya, bagaimana kondisi kantor hari ini? Dijawab temannya, begitu tegang, tidak seperti biasanya. Banyak dari kita yang masuk pagi-pagi banget. Pokoknya suasananya gak nyaman. Maklum kan, ada yang bos. Lebih lanjut temannya menjelaskan, sekedar diketahui banyak staf di sini khawatir, takut sendiri, lantaran kemarin sering memerintah Kenshin dengan kerjaan berat. Ada yang nyuruh Kenshin bersihin toilet, cuci motor mobil, beli nasi bungkus. Mereka pada takut dan malu non jika bertemu Kenshin. Mendengar itu Kaori langsung teringat dengan dirinya sendiri, mengingat juga pernah meledek Kenshin di depan para staf. Belum habis ingatannya, temannya langsung berkata dengan nada candaan, situ janjian ya non. Kaori tak paham, janjian apa maksudnya. Temannya membalas lagi, sama Kenshin lah. Kaori makin tak paham, what's sama Kenshin? Maksudnya apa sih lah?
dengan temannya yang bernama Lala. Lala pun menjawab, maksudnya janjian sama Kenshin yang juga tak masuk kerja hari ini. Hehehe. Kaori bilang, oh jadi Kenshin tak masuk juga ya? Jika Kaori malam itu banyak teman yang menanyakan kondisinya. Kondisi terbalik pada Kenshin. Tak ada satupun teman seprofesinya yang bertanya kenapa hari ini tak kerja. Itu mungkin bisa dimaklumi. Kemungkinan besar mereka juga sangat segan untuk bertanya pada Kenshin. Karena jati diri Kenshin yang merupakan anak bos besar 73 perusahaan ayahnya, ternyata bekerja sebagai cleaning service. Banyak dari mereka yang berspekulasi, apakah Kenshin sedang meriset perusahaan ini tentang kelola dan cara kerja semua karyawan. Mereka pun masih takut dan khawatir. Dan yang kedua, memang selama kerja menjadi cleaning service, Kenshin hanya memakai HP jadul yang tak bisa dibuat internet. Jadi selama itu tidak ada teman seprofesinya yang pernah berhubungan lewat WhatsApp kecuali sekedar SMS dan telepon. Akhirnya hari Selasa pagi, Kenshin bersiap-siap berangkat kerja. Seperti biasa dengan membawa seragam cleaning service ia berangkat naik angkutan umum. Kaori pun juga bersiap-siap berangkat di pagi yang tak biasa. Jam 5 ia sudah mulai bersiap-siap berangkat kerja. Kata mamanya, kenapa kok pagi banget biasanya kan jam 7-an? Kaori menjawab gak apa-apa ma, ingin saja berangkat pagi. Akhirnya jam 6 kurang Kaori naik mobil seperti biasa berangkat ke kantor. Karena suasana jalan masih relatif lancar, beberapa menit kemudian sampailah Kaori di jalan yang mengarah ke perusahaan tempat ia bekerja tepat pukul 7 kurang 5 menit. Mobilnya seperti biasa, berjalan pelan saat akan dekat pintu gerbang kompleks jalan tersebut. Namun saat akan masuk, mobilnya terhalang oleh angkutan umum. Kaori berhenti menunggu angkutan tersebut berjalan sambil melihat ke depan. Tak dikira yang keluar dari angkutan tersebut ternyata Kenshin yang menuju pas sopir untuk bayar uang. Kaori tertegun melihat Kenshin tak sadar ini hanya kebetulan. Angkutan tersebut pun berjalan. Kenshin yang merasa ada mobil yang akan lewat, mempersilahkan jalan dengan lambaian tangannya. Kenshin tak tahu dan tidak mau tahu siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Mobil yang berkaca hitam yang tidak bisa dilihat dari luar. Hati Kaori serasa deg-deg. Ini Kenshin. Mobilnya pun ia jalankan dengan pelan masuk ke kompleks. Sedang Kenshin tetap berjalan yang jaraknya kurang lebih 30 meter menuju ke tempat ia bekerja. Bagaimana ada kaya yang sederhana? Anak bos besar 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 9. Inilah pertemuan pertama Kenshin pasca diketahui jati diri aslinya dengan para staf kantor, khususnya Kaori si putri cantik sang primadona di perusahaan tersebut. Pagi itu, di kantor admin 2, Kenshin yang membawa secangkir kopi, melihat Kaori dengan tersenyum. Sambil menyapa, permisi ya non, minuman paginya ini hadir. Lalu diletakkanlah secangkir kopi di meja Kaori. Entah karena gugup atau apalah, tangan Kenshin tak sengaja menyentuh vas bunga yang ada di tepi meja Kaori, hingga membuatnya jatuh pecah menjadi beberapa bagian. Oleh karena suara hal tersebut, makin membuat suasana yang tercipta sedikit agak tegang. Lalu, perhatian pun tertuju pada keduanya. Staf kantor yang ada di situ semuanya melihat ke arah yang sama. Kenshin dan Kaori sama-sama merunduk untuk mengambil vas bunga yang pecah berkeping tersebut. Kenshin berucap, maaf ya non, aku tak sengaja, nanti aku ganti vasnya. Kaori pun membalas, iya, gak apa-apa kok, gak usah diganti, masih ada satu di rumah. Sambil tersenyum kecil, Kaori juga ikut mengambil beberapa bagian vas bunga yang terpisah menjadi beberapa bagian. Namun Kenshin pun bilang, sudah aku saja yang membersihkan non. Hari ini pagi yang indah ya. Kenshin mencoba membuka percakapan dengan Kaori sambil perlahan membersihkan pecahan vas bunga tersebut. Namun karena suara Kenshin yang terlalu pelan, Kaori pun tak mendengar dan tak mengerti apa yang diucapkan Kenshin. Maklum, pagi itu sebenarnya Kenshin juga agak rada nervous gitu. Terlebih, ia tidak pernah membuka pembicaraan ataupun berbicara dengan para staf wanita, apalagi dengan Kaori. Kaori yang dengan pakaian kerja modis nan anggun. Dengan melihatnya saja, semua orang tahu jika Kaori adalah wanita terpelajar, cantik nan rupawan. Selama ini, tidak ada laki-laki di perusahaan tersebut yang berani menggoda Kaori, apalagi sekedar tanya privasinya. Karena memang, kebanyakan dari mereka tidak percaya diri.
Terlebih lagi status sosialnya yang tinggi. Namun, pagi itu, ada satu pria yang bisa membuat Kauri merasa bimbang dan bingung sendiri. Merasa salah tingkah sendiri. Pria itu tak lain adalah seorang cleaning service yang saat ini ada di sampingnya. Melihat itu, Lala Angelika, atau sapaan akrabnya, Lala, teman kantor Kauri, yang juga ada di situ, mengirim status WhatsApp di grup admin 2 dengan kata, kebetulan, atau janjian lagi nih. Bahkan, semua staf yang ada, melihat Kauri dengan senyuman tanda tanya. Kauri yang merasa diperhatikan oleh temannya tersebut, lantas bicara tanpa suara, yang logat maksudnya, apa sih yang ditujukan untuk teman-temannya. Lalu, di tengah hal tersebut, tiba-tiba HP Kenshin berbunyi. Tiktok tiktok tiktok. Rupanya, Kenshin lupa untuk men-silence HP-nya. Tanda bunyi tersebut adalah bunyi tanda SMS masuk. Hingga suara HP tersebut hampir membuat tertawa seisi ruangan. Lalu, dikeluarkanlah HP versi jadul Kenshin. HP yang tak bisa dibuat berinternet, apalagi membikin status. Melihat itu, semua staf yang ada di situ melihat sambil menahan nafas dalam-dalam. What's happening, young boss? Saat itu Kenshin membuka pesan yang masuk ke HP-nya. Sedang Kauri masih ada di sampingnya yang juga melirik HP jadul Kenshin. Kenshin membaca pesan dari teman kosnya, kemudian ia masukkan kembali dalam saku. Lain Kenshin, lain Kauri. Di meja Kauri saat itu, nampak gadget canggih, produk dari merek ternama, generasi paling baru, baik laptop maupun smartphone. Itu memang bisa dimaklumi. Di samping sebagai putrinya bos, Kauri juga memegang peranan penting di perusahaan tersebut. Kemudian, Kenshin pun beralih ke sudut ruang untuk mengganti tali gorden jendela, hal yang biasa ia lakukan setiap minggu sekali. Terlihat saat itu, Kauri masih saja berdiri. Kenshin yang melihat hal tersebut jadi bertanya sendiri. Apa ada yang kurang ya? Oh iya, aku lupa bersihkan kursinya. Lalu, ia menuju kursi tersebut membersihkan dengan lap halus. Setelahnya, Kenshin mencoba mendekat dan menghampiri Kauri yang rada gimana gitu. Non, silakan duduk. Jangan khawatir, selama ini kursinya aman kok. Kenshin tersenyum melihat sebuah kursi. Ceritanya karena beberapa waktu lalu, Kenshin yang sebagai seorang cleaning service, saat itu belum terungkap identitas aslinya, pernah ditegur Kauri. Mas nanti kalau bersihin, kursinya jangan diduduki ya. Maksudnya Kenshin gak pantas duduk di situ, dengan menahan tawanya. Seolah kompak mereka saling melihat satu sama lain dengan senyuman masing-masing. Maklum, mereka memang tahu maksud dari ucapan tersebut. Kemudian, Kauri yang saat itu masih berdiri dengan tangannya yang memegang meja, serta melihat ke arah staf lainnya, jadi makin tersipu malu saat Kenshin memanggil namanya dengan pelan. Non Kauri, maaf, nanti kalau kopinya kurang pas dengan seleranya. Seperti biasa, bisa komplain dan marahi saya ya. Kali ini senyuman Kenshin bukan pada kopi. Akhirnya Kenshin pun pamit pada Kauri. Mungkin, inilah awal percakapan pertama di antara Mbak berkata pada Kauri dengan nada indah. Aku balik ya.